situs untuk orang-orang desainer yang salah satu paling populer di dunia gitu. Jadi mudah dieja, mudah diucapkan. Saran saya, hindari menggunakan nama domain yang 3 kata ke atas. Itu udah kayak nulis satu kalimat atau satu paragraf gitu, kayak nulis cerita. Sebisa mungkin 1 kata, tapi 1 kata kan biasanya sudah diambil sama yang dulu-dulu ya. Dan biasanya nama-nama domain yang apa ya, yang menarik itu biasanya harganya lebih mahal sih memang. Tapi minimal kalau nggak dapat 1 kata, 2 kata. Nah, 2 kata itu nama kita yang 2 kata. Kalaupun kita nama kita 4 kata, ada Muhammadnya, ada Reja, ada ini ya sebisa mungkin ambil nama yang paling sering dipanggil orang gitu. Nah, biasanya pilih itu aja gitu. Jangan sampai orang untuk ngetik aja, untuk ngetik nama domainnya itu butuh 1 menit, kira-kira seperti itu. Terus kemudian, nah ini mungkin beberapa yang sebagian belum tahu, tapi saya yakin juga di sini Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Jadi saya masih sering menemukan misalnya ada sebuah acara di sosmed tuh, di sosmed dikasih tuh link pendaftaran. Tapi link pendaftarannya add-on domain ini biasanya ada paketan yang lebih murah, yang di mana satu server itu dia bisa nampung 3 domain. Jadi biasanya saya pakai itu. Artinya ketika ada website baru, saya nggak mesti beli hosting baru karena nambah biaya. Tinggal beli domainnya di hosting yang sama. Jadi banyak orang yang salah kaprah seolah-olah kalau ada domain baru mesti beli hosting baru, padahal enggak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru juga ada yang kelompokan yang mau bangun mau bangun website masing-masing, misalnya guru A, guru B, guru C. Enggak perlu setiap guru itu beli hosting. Tinggal cari aja hosting yang mungkin 500 ribuan setahun, 700-an, yang di mana itu sudah bisa nampung 3 domain. Jadi, artinya satu hosting itu udah bisa dibagi 3. Lebih hemat lah, tinggal bayar domain tahunannya. Gitu. Terus kemudian, jika ada link yang sering Bapak Ibu akses atau bagian tapi linknya itu kepanjangan gitu, agak sulit diingat lah. Nah, itu biasanya boleh di shortlink pakai s.id. Saya sering sekali itu pakai, bahkan misalnya kalau nanti saya tunjukkan s.id saya udah banyak. Biasanya juga setiap bulan kena limit gitu karena setiap ada acara, setiap ada link pendaftaran seperti Bapak Ibu akses yang link pendaftaran webinar hari ini kan itu di shortlink ya. Karena kalau enggak itu kan Google Form itu kan linknya panjang sekali. Nah, biasanya kalau website event, website pendaftaran, website Zoom, link Zoom, itu kalau yang ke publik, sebisa mungkin di shortlist supaya orang lebih mudah ketik atau ingat. Jadi, tidak perlu harus misalnya ngetik satu-satu, apalagi misalnya di-share di Instagram atau yang lain yang memang linknya tidak aktif. Gitu. Itu nih Pak. Nah, Baik, ya, berhubung ya. waktunya juga sudah habis, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Kak Ronaldi Tumangkor untuk eh, penjelasannya pada materi ini. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kita beri 5 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Kami silakan untuk 3 pertanyaan dulu. Ya, di sini yang bertanya akan mendapatkan 5 merchandise ya yang nanti kita berikan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Itu sudah ada, Bu. Ya, silakan. Ada ini gimana ngejanya? Pak atau dari SMA Negeri 1 Air Saleh. Silakan.
Ya, sudah ada 2 raise hand tadi. Oke, ini langsung saya persilakan aja, Bu. Silakan admin tolong dibuka suaranya untuk peserta yang ingin bertanya. Iya, sudah ada 4 orang nih. Tolong admin. Ada Ibu Okta Diniarti, ada Bu Nur, Siti. Ini mohon maaf ya kalau salah sebutan panggilan Bapak atau Ibu. Ini Bu, Ibu Petri. kita duluan Bu Okta Diniarti dari SMA Negeri 20 Palembang. Tolong admin untuk membuka mute-nya. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak. Perkenalkan nama saya Okta Diniarti, asal sekolah SMA Negeri 20 Palembang. Maaf sebelumnya Ya, Bapak, silakan. saya izin bertanya, apa indikator keberhasilan personal branding guru melalui domain ID yang dapat diukur secara nyata? Lalu jika seorang guru tersebut tidak mengelola domain ID dengan baik, apakah justru bisa merusak personal branding atau bagaimana ya Pak untuk dampaknya? Terima kasih Bapak. Terima Oke, kasih Bu Okta. Um, Mau langsung dijawab atau kita langsung aja Bu, biar nggak lupa. Ini nanti ada 5 update kan ya. Pak Ronald? Iya. Baik, terima kasih Bu Okta. Sebenarnya ini tidak ada aturan bakunya atau harus seperti ini. Tapi ini dari perspektif saya aja sebagai orang yang basicnya punya perjalanan di sektor teknologi informasi lah ya. Jadi kalau tolak ukurnya balik lagi ke Ibu Okta, sebenarnya ngebangun personal branding di sosmed itu tujuannya apa? Apakah untuk misalnya memberikan pemahaman dan sharing seputar bidang ilmu Ibu? Misalnya ada penambahan pemasukan dari internet atau sosial media. Jadi balik lagi apa yang mau kita capai di sosial media atau di internet. Jadi kalau saya kenapa nge-personal branding? Karena saya punya usaha IT, saya punya media online, dan sekarang saya lihat memang perusahaan itu seperti pola di digital. Kalau ada perusahaan yang berkembang, orang cari tahu siapa di eh, ini, track recordnya seperti apa. Harus balance sekarang. Kalau dulu kan perusahaan itu kita bisa Indonesia tahu tapi nggak perlu siapa orangnya. Kalau ini personal brand si ownernya itu meningkatkan kredibilitas. Eh, Salah satu tujuan yang mungkin saya pengen capai adalah kredibilitas saya itu lebih terbentuk di sosial media, terus orang yang dari sosmed saya orang jadi tahu yang saya kerjakan keseharian saya apa. Tapi kalau dari perusahaan, misalnya sosmednya IT agency kita atau media kita, mereka jadi tahu siapa di balik sosok ini gitu. Jadi ada keseimbangan dari branding. Nah, terus kemudian kalau misalnya ningkatin penghasilan kan setidaknya sekarang kan Bu Okta, kita itu bisa semua orang bisa jadi medianya sendiri. Semua orang ada potensi viral, ada potensi FYP. Terus kemudian berlomba-lomba untuk mendapat awareness gitu ya. Jadi ada yang misalnya kalau Bapak Ibu yang aktif di FB Pro di sini, misalnya memang benar-benar kadang konten itu benar-benar fokus ngejar views gitu, ngejar komen gitu, yang pada dasarnya saya sangat banyak sekali menemukan informasi-informasi yang tidak valid. Tapi banyak orang percaya gitu. Itu karena literasi digitalnya masih sangat-sangat rendah. Jadi saya berharap sih Bapak Ibu guru juga menjadi tolak ukur bahwa memang literasi itu sangat penting ya. Kita yang mulai membangun eh, apa ya pola atau eh, iklim literasi yang lebih baik di sosial media. Nah, terus kemudian terlepas kita mau cari itu ada sedikit penambahan income, tapi jangan jangan semuanya ngejar views gitu, tapi nggak kredibel. Nah, kalau saya memang lebih menekankan gimana orang ketika tahu nama saya, orang percaya di sosmed.
Tapi kalau misalnya ditanya, apakah kalau nanti tidak digunakan domainnya, apakah ada penurunan kredibilitas dan ini kepada gurunya? Enggak juga, karena memang kalau dari kita sendiri kan sebenarnya tidak terlalu paksaan. Ini kan hanya untuk membangun personal branding yang lebih oke, orang lebih tahu siapa kita, apa expertise kita, terus kemudian orang lebih percaya sama kita. Nah, nanti kalau misalnya nggak diaktifkan juga, misalnya sudah aktif setahun, nggak apa-apa. Misalnya kita ambil domain setahun, biasanya domain itu pasti paling paling waktunya paling singkat itu adalah setahun. Kita harus ambil setahun. Kalau misalnya pun tahun kedua nggak diperpanjang, sebenarnya nggak apa-apa banget. Cuman karena domain Indonesia yang kayak pribadi tadi masih cukup murah, harusnya untuk urusan kayak kita meningkatkan personal branding, kita juga ngebangun eh, bisnis digital atau kita ngejual produk, harusnya kayak My ID rata-rata 25.000 setahun sih nggak terlalu memberatkan. Paling itu ketika nanti Bapak Ibu udah aktif dan serius, jangan sampai terlewat tuh masa aktif domainnya. Jadi misalnya kalau sebulan 2 bulan lagi mau habis, itu segera diperpanjang. Biasanya juga registernya akan ada reminder ke email atau ke WA bahwa website ini 30 hari lagi akan habis, segera diperpanjang. Apa namanya, email yang bisa di custom secara gratis, namun sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Siapa tahu Pak Nuradi Temanggur ada tips dan triks untuk bisa mendapatkan itu kembali di layanan website kita meskipun kita menggunakan sistem add-on domain bukan untuk beli hosting. Mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Oke, saya make sure aja Pak Nur ya. Berarti dulu Ya, sudah ada domain yang aktif yang di custom gitu. Tapi sekarang iya. kondisinya udah nggak aktif ya Pak, atau udah diambil orang. Kalau domainnya masih aktif hanya untuk email yang di custom saja yang tidak bisa dipakai lagi Pak. Karena memang kami Oh, tidak menggunakan hosting, hanya menggunakan add-on domain saja. sebenarnya kalau iya, jadi ada beberapa metode Pak, tapi nanti Bapak yang putuskan mana yang paling oke ya. Kalau saya custom email itu Ya. biasanya memang kalau kita tidak integrasi dengan Google Workspace, kita mesti memang harus punya hosting, kan begitu. Karena dia namanya ada, tapi dia kalau nggak ada hosting, email yang mana ada lagi menyimpan. Ini kan ibarat ada alamat, tapi harus ada lahannya. Kayak bangun rumah harus nggak cuman butuh alamatnya, tapi mesti ada lapaknya gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi misalnya kalau dia itu emailnya nggak punya domainnya nggak punya hosting, Bapak bisa pakai layanan Google Workspace atau sejenisnya, sewa di situ. Jadinya settingnya nanti DNS-nya ke situ diarahkan, nanti ada sebenarnya bisa dicari di AI cara-caranya, atau juga kontak tim Pandi gitu kan, ada yang ngurusin di IT-nya bisa untuk konsultasi juga. Jadi metodenya itu salah satu adalah tetap beli hosting, karena kalau saya ngaktifkan email perusahaan itu memang sebagian persen dari hosting itu saya alokasikan untuk email. Tapi biasanya karena kalau banyak email yang kita aktifkan, ada misalnya 5 email aktif untuk perusahaan itu, saya batas tuh, saya batas satu email itu cuma 250 mega, dan itu biasanya Kapasitasnya setahun dua gitu Pak tahun ya. nggak penuh gitu, karena email itu perusahaan itu kan biasanya tidak sebanyak Gmail yang masuknya, hanya yang penting-penting aja. Dan misalnya kenapa saya batas supaya uh, dia kalau sudah habis tidak mempengaruhi performa website. Jangan sampai misalnya server kita yang cuma 2 giga, emailnya terus numpuk-numpuk karena akan ada kemungkinan email spam. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita batas dia nggak memakan kapasitas dari server untuk website. Tapi kalau misalnya nggak mau sewa di hosting, boleh integrasi ke Google Workspace dan sebagainya, Pak. Artinya kalau integrasi ke Google Workspace, sepengalaman kami Recording sih, in progress. sebulannya cuman biasanya butuh yang standar itu $8. $8 itu biasanya tahun pertama $5, dan itu bisa kayak terakhir kami ngaktifkan sebuah perusahaan itu 20 akun masih aman sih, masih oke. Artinya kalau udah ngaktifkan Google Workspace, kita nggak worry mikirnya jadi promo ya.
Kalau saya beberapa domain itu ada di Rumah Web, ada di DewaBiz, Rumah Cloud, adalah beberapa. Jadi tinggal dipilih di situ. Nanti dipantau aja Pak Instagramnya domain.id. Domain.id itu biasanya sering collapse ke penyedia hosting itu untuk postingan-postingan yang domain lagi promo. Jadi biasanya kayak domain.id yang umumnya itu biasa kan dijual 250.000. Kadang ada penyedia itu yang cuman waktu di promo hari-hari tertentu atau apalagi nanti mau hari raya ya, kemungkinan akan ada promo biasanya dijual tahun pertama 100.000 gitu. Jadi di situ Pak, nanti di websitenya domain.id harusnya ada daftar-daftar registernya yang bisa Bapak kunjungin untuk beli domainnya. Gitu kira-kira Pak Julia. Oke, terima kasih Pak. Itu saja. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, Pak. Kita ambil di chat peserta saja. Ini atas nama Pak Ahmad Susanto dari SMK Negeri 1 Belitang 3. Itu Pak, saya bacakan saja Pak ya. Pertanyaan, dalam membangun personal branding, kita perlu tahu siapa yang melihat profil kita, sejauh mana fitur analitik di ID bisa membantu kita melihat perilaku pengunjung. Apakah Iya. bisa mendeteksi dari mana asal trafficnya, misalnya dari Instagram atau yang lain? Ya, iya. Siapa namanya tadi, Bu? Bapak Ahmad Susanto dari SMK Negeri 1 Belitang 3. Ya, Pak Ahmad. Ya, mungkin ini tadi saya agak ketinggalan atau kelupaan menyampaikan karena memang materi durasinya cukup terbatas. Tapi memang yang saya mau kasih tahu juga ke Bapak Ibu bahwa memang di SO.id ada analitiknya. Itu sama dengan juga seperti di Google Analytics atau di kita website WordPress ada analitiknya. Ini saya coba share lagi datanya misalnya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu fokus pakai S.id untuk microsite atau untuk shortlink-nya, nanti bisa pantau di sini Bapak Ibu. Di menu analitik, nanti akan ada timeline-nya, biasanya yang ditampilkan adalah 1 minggu terakhir, atau kita bisa set, seingat saya bisa 30 hari. Nah, misalnya ini ada nih total link, terus visitors, unique visitors. Bapak Ibu udah harus memahami sebenarnya apa itu unique visitors gitu. Kalau belum tahu nanti saya kasih singkat, gambarannya adalah ini berapa orang yang kunjungin. Nah, misalnya ini tanggal 28 ya. Kalau saya set misalnya dari sini seminggu. Range. Oh, di sini cuma bisa 7 hari Bapak Ibu. Nah, ini ada datanya misalnya. Nah, ini ada link yang ini yang aktif.